Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizky Ferdiansyah, NIM 5202121003. Saya ingin mempresentasikan tugas Critical Journal Review, yaitu CJR dari mata kuliah Sistem Kelistrikan Mesin. Pengukuran tegang yang berjudul pengukuran tegangan arus dan daya listrik dengan menggunakan telepon pintar. Yang kedua, pengukuran terhadap arus tegangan suatu resistansi pengukur. Dan yang ketiga, pengukuran daya listrik real time dengan menggunakan sensor arus ACS 712 dengan dosen pengampu Dr. Lisyanto MSI dan Budi Harto SPD MT. Selanjutnya saya melanjutkan presentasi saya. Itu tujuan dari CJR saya yaitu adalah satu, penjelasan pengukuran tegangan arus dan daya listrik dengan menggunakan telepon pintar. Dan yang kedua, penjelasan dari pengukuran terhadap arus tegangan suatu resistansi. Dan yang ketiga, penjelasan dari pengukuran daya listrik real time dengan menggunakan sensor arus ACS 712. Dan manfaat CJR ini yaitu satu, mengetahui tentang pengukuran tegangan arus dan daya listrik dengan menggunakan telepon pintar. Dan yang kedua, untuk memahami tentang pengukuran arus terhadap suatu tegangan resistansi. Dan yang ketiga, mengetahui tentang pengukuran daya listrik real time dengan menggunakan sensor arus ACS 712. Selanjutnya saya ingin presentasikan ringkasan jurnal pertama, yaitu satu, di era sekarang perkembangan motor DC di Indonesia menjadi bahan perbincangan. Banyak penelitian yang berlomba-lomba untuk menciptakan motor listrik DC yang banyak fitur dan berbagai macam bentuk penggunaannya. Motor DC merupakan motor yang mudah untuk diaplikasikan karena kemudahannya. Pada saat ini motor DC sering digunakan untuk macam-macam keperluan seperti peralatan industri, robotika, maupun rumah tangga. Yang kedua, perkembangan teknologi internet saat ini bukan hanya menghubungkan orang, namun bisa juga menghubungkan orang dengan benda dan juga benda dengan benda. Hal itu dikenal dengan Internet of Things atau IoT, yang dapat dipahami sebagai lapisan informasi digital yang mencakup dunia fisik yang memungkinkan berbagai perangkat untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Berikut gambar perancangan sistem, mulai dari power supply, motor DC, beban, sensor tegangan, sensor AF, dan selanjutnya node MCU, WiFi, LCD 16x2, grafik, dan angka pada smartphone. Cara kerja alat ukur daya, arus, dan tegangan yang ditunjukkan gambar 1, yaitu dimulai saat motor DC berikan tegangan. Sensor INA 219 akan membaca arus, tegangan, daya yang mengalir pada motor DC yang sudah terhubung beban lampu. Node MCU akan memproses nilai yang didapat melalui algoritma program. Node MCU akan memproses data yang dapat disensor dan ditampilkan melalui LCD 16x2, yang kemudian node MCU akan mengirim data melalui internet menggunakan modul WiFi yang sudah ada pada node MCU, dan selanjutnya diunduh untuk aplikasi playing yang ada di smartphone. Selanjutnya, perencanaan hardware. Berikut gambarnya. Rangkaian yang ditunjukkan pada gambar 3, sumber dari baterai akan mensuplai daya ke microprocessor sebesar 9 volt. Microprocessor yang digunakan adalah node MCU V3 Lolin LCD 6x2 yang sudah terpasang 12C, modul backpack
dan sensor INA 219 yang digunakan pada gambar 3 memiliki pin VCC, GNG, CSCL, dan SDA. Selanjutnya perancangan software. Perancangan software pada tugas akhir ini adalah membuat algoritma pada MCU, membuat algoritma untuk komunikasi data ke WiFi, serta algoritma untuk mengirim data ke platform Blink. Perencanaan dimulai saat membuat algoritma setiap modul dan sensor yang digunakan. Apabila modul dan sensor berfungsi dan bekerja dengan baik, selanjutnya seluruh program algoritma digabungkan dan dijalankan pada satu mikroprosesor. Dan yang selanjutnya, ringkasan jurnal yang kedua. Tegangan merupakan suatu beda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan, yang berarti energi sebesar 1 joule yang dialami satu kolom muatan listrik. Multimeter dapat digunakan untuk mengukur ampermeter maupun voltmeter. Ampermeter adalah suatu alat listrik yang digunakan untuk mengukur besarnya arus listrik dari suatu rangkaian. Tahanan dari ampermeter sangat kecil sedangkan idealnya mendekati 0. Voltmeter adalah suatu alat listrik yang digunakan untuk mengukur besarnya tegangan listrik dari suatu rangkaian tahapan, dan sebuah voltmeter sangat besar sedangkan idealnya mendekati tak terhingga. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang memerlukan data yang terbaca dari suatu alat ukur, voltmeter dan ampermeter. On-kan atau power supply DC, dan atur tegangan menjadi 14,1 volt. Kemudian mengukur besarnya arus yang mengalir pada tahanan tersebut. Untuk menentukan tahapan dalam dari ampermeter, ukuran besarnya adalah tegangan pada ampermeter. Turunan tegangan power supply untuk keadaan di atas masing-masing pada 10 volt dan 5 volt. Kemudian menggantikan nilai tahanan R menjadi 220 volt. Letakkan posisi dari ring selektor dari multitester pada VCD 12 volt. Tentukan nilai tahanan mula yang akan dipergunakan untuk mengukur tegangan pada tahanan R tersebut. Ulangi percobaan ini untuk nilai tahanan 220 volt dan lakukan sekali lagi. Tahanan dalam 50 km volt per volt. Selanjutnya, gambar rangkaian untuk mengukur tahanan R. Letakkan posisi dari ring selektor dari multitester pada CD dengan 3 mA meter ampere. Tentukan nilai tahanan yang akan dipergunakan paralel untuk mengukur arus yang melalui R tersebut. Ulangi percobaan ini untuk nilai tahanan 220 volt dan lakukan sekali lagi. Tahanan dalam 100 volt. Selanjutnya, ringkasan dari jurnal yang ketiga. Sumber energi listrik pada saat ini masih merupakan sumber penggerak bagi semua perangkat listrik yang dipakai pada semua kegiatan. Di samping itu, biaya energi listrik telah banyak mengalami kenaikan. Hal ini dapat berakibat terhadap kenaikan biaya proses produksi. Contoh dari hasil kajian dalam penelitian kami lakukan bahwa memakai energi listrik bagi seluruh komponen listrik, yaitu kebutuhan peralatan mencapai 60% dan kebutuhan penerangan mencapai 40%. Dengan mengacu standar audit energi pada bangunan gedung, yakni SNI 036196-2000, tentang prosedur audit energi pada bangunan gedung atau yang disingkat PAEBG. Kegiatan audit energi listrik secara praktis dapat memberikan dukungan perolehan penghematan energi listrik dengan cara melakukan langkah pengukuran daya listrik pada tiap titik line beban
secara real time, dan kemudian data pengukuran disimpan dalam database. Pertama, teknologi energi. Saya akan melanjutkan ringkasan jurnal yang ketiga. Pertama, teknologi energi listrik. Identifikasi energi listrik. Identifikasikan sumber energi listrik dan kebutuhan penggunaannya pada suatu industri atau instansi. Diharapkan mampu menggunakan energi listrik yang benar. Adanya penghematan merekomendasikan tindakan yang harus dilakukan dan memberikan petunjuk. Penghematan energi listrik meliputi seluruh dan instalasi pada suatu bagian dengan tenaga ahli atau spesialis untuk mengatasi bagian tertentu. Pada suatu audit laporan data, pengukuran dipakai menjadi acuan untuk pengambilan keputusan manajerial. Daya listrik definisikan sebagai laju hantaran energi listrik dalam sirkuit listrik. Satuan S1. Daya listrik adalah watt yang menyatakan bahwa tenaga listrik yang mengalir per satuan waktu atau joule per detik. Arus listrik yang mengalir dalam rangkaian dengan hambatan listrik menimbulkan kerja peranti konversi. Kerja ini di dalam berbagai bentuk yang berguna, seperti panas, seperti pada pemanas listrik. Yang kedua, pengukuran daya listrik. A. Sensor arus ACS 172. Teknologi efek ruang atau Hall effect yang ditetapkan oleh perusahaan Algero menggantikan resistor, pelangsir, dan transformator arus menjadi sebuah sensor yang mengukur arus. Istilah Hall effect dikenal setelah Hall 1855 sampai 1938 menemukan bahwa jika arus listrik mengalir melalui pengantaran yang ditempatkan pada garis lintang medan magnet yang kuat, akan menghasilkan beda potensial yang melewati penghantar pada kedua sudut penghantar itu. Sensor efek ruang Hall effect sensor adalah suatu transducer yang dapat mengubah besaran medan magnet menjadi besaran listrik, yaitu berupa tegangan. Energi listrik yang diukur dari sumber. Dalam hal ini sumber tegangan dari line trough menuju ke beban. Kita pasangkan alat ukur power meter diskrete yang sudah dilengkapi dengan inversi data menuju ke komputer sebagai database. Lihat gambar 1. B. Energi listrik yang dibutuhkan bagi peralatan listrik untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan, atau untuk menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Satuan daya dengan 1 joule atau perskon, sering disebut dengan satuan watt. Satuan energi dinyatakan dalam watt, yaitu watt per jam atau Wh. Watt 1 joule per sekon 3600 sama dengan 3600 joule. 1 kWh 1000 mWh 3600 kJ. Pengertian energi listrik adalah kemampuan untuk melakukan atau menghasilkan usaha listrik atau kemampuan yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari suatu titik ke titik yang lain, dilambangkan dengan W. Pembahasan isi jurnal pertama, hasil hardware. Alat ukur tegangan arus dan daya terdiri dari mainboard yang ditunjukkan pada gambar yang terdiri dari microprocessor MCU LCD 16x2 digunakan untuk menampilkan parameter di proses MCU. Sensor INA2129 digunakan untuk pembacaan parameter arus dan tegangan. Sumber tegangan rangkaian pada gambar menggunakan baterai ABC kotak yang menghasilkan tegangan 9 volt. Rangkaian VCB, LCD, dan baterai akan diletakkan pada box. Nilai parameter yang diproses node MCU akan diunggah ke server Blink. Sebelum diunggah pada Blink, node MCU membutuhkan auto token untuk menghubungkan antara node MCU dengan aplikasi pada smartphone. Auto token didapat pada saat awal pembuatan interface aplikasi Blink. Blink akan mengirim auto token melalui email yang digunakan dan sudah tersinkronasi aplikasi Blink.
Kemudian smartband akan mengunduh data pada server Blink dan akan ditampilkan berbentuk grafik dan berbentuk angka. Hasil aplikasi Blink pada smartphone yang ditunjukkan pada nomor 7 dari subrecord digunakan untuk menampilkan grafik pembacaan parameter tegangan, arus, dan daya. Labeled value digunakan untuk menampilkan angka-angka pembacaan parameter. Pembahasan jurnal yang kedua, berikut dari hasil arus tegangan yang terbaca pada suatu alat ukur berdasarkan tabel, dan berikut tabel berdasarkan tabel di atas dapat dimasukkan ke grafik berikut. Untuk hambatan 47 ohm dan 220 ohm dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Dari hasil di atas diketahui bahwa tegangan secara terukur pada resistansi 47 dan 220 ohm adalah semakin meningkat. Hal tersebut bersesuaian dengan perhitungan secara teori yang juga semakin meningkat. Namun pada dasarnya ada perbedaan antara perhitungan teori dengan praktik. Pada arus yang masuk melalui R47 ohm jika dirata-ratakan berada sekitar 19,6%. Sedangkan pada R220 ohm kesalahan atau galat berada pada 5,49%. Hal itu terjadi karena beberapa faktor, diantaranya ketelitian suatu alat ukur atau multimeter, tahanan dalam yang memiliki, dan kesalahan pembuatan human error. Yang ketiga, pembahasan data yang ketiga, data pengukuran konsumsi energi listrik, yaitu data hasil pengukuran daya listrik. Pertama, yang A, data hasil pengukurannya daya listrik tersimpan dalam format berupa data Excel. Yang B, data pengukuran meliputi data tegangan jala-jala atau volt AC dan arus listrik. Yang C, interval waktu pengukuran daya listrik dapat diatur sesuai keperluan evaluasi. Yang D, hasil penelitian informasi dan pengukuran energi dibuat profil penggunaan energi listrik pada suatu bangunan. Data dan informasi akan saling berkesinambungan sehingga membentuk suatu siklus yang disebut information cycle. Siklus informasi data ditangkap oleh indera, kemudian menjadi inputan dalam sebuah model untuk diubah menjadi informasi bagi penerimanya, yang nantinya akan membantu pengambilan keputusan dan menjadi sebuah hasil tindakan. Jika tegangan sistem terlalu tinggi atau rendah, dapat melewati batas-batas toleransi sehingga dapat mengganggu dan atau merusak beban. Dalam hal ini, peralatan yang ada di konsumen. Kondisi beban mempunyai variasi dan besarnya berubah-ubah. Bila beban meningkat, maka tegangan di ujung penerimaan menurun, dan sebaliknya, bila beban berkurang, maka tegangan di ujung menerima menaik. Kelebihan isi jurnal. Kelebihan jurnal pertama yaitu dari aspek isi jurnalnya cukup lengkap. Dari abstrak pada jurnal sudah menggambarkan keseluruhan isi jurnal. Penelitian tersebut diperkuat dengan berbagai teori-teori para ahli dan sistematika dalam jurnal. Sangat rapi dan tersusun rapi, serta terdapat gambar berwarna sehingga tampilan jurnal lebih menarik. Disertakan juga kesimpulan di akhir penelitian sehingga mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian tersebut. Dan banyak sumber-sumber terkait pembahasan dalam penelitian dapat dilihat banyak daftar pustaka dan atau jurnal. Dari aspek tata bahasa, kalimat atau bahasa yang digunakan dalam jurnal pertama mudah dipahami dan materinya dipaparkan dengan cukup jelas sehingga membuat pembaca lebih mudah untuk memahami. Kelebihan jurnal kedua dan ketiga dari aspek ruang lingkup isi jurnal, yaitu isi jurnalnya cukup lengkap. Dari abstraknya pada jurnal sudah menggambarkan keseluruhan isi jurnal. Penelitian tersebut diperkuat dengan berbagai teori-teori dari para ahli dan sistematika. Dalam jurnal sangat rapi dan tersusun
rapi serta terdapat gambar berwarna sehingga tampilan jurnal lebih menarik. Dan banyak sumber-sumber terkait pembahasan dalam penelitian. Dapat dilihat banyaknya daftar pustaka pada penulisan dalam buku sesuai dengan aturan dari sisi tata bahasa kalimat atau bahasa yang digunakan dalam jurnal mudah dipahami dan materi dipaparkan dengan cukup jelas sehingga membuat pembaca lebih mudah untuk memahaminya. Kekurangan jurnal pertama, pada pendahuluan penguraiannya sangat panjang sehingga membuat pembaca sedikit bosan untuk membacanya. Kekurangan jurnal yang kedua dan ketiga, satu, masih terdapat beberapa kata yang sulit untuk dipahami. Yang kedua yaitu tidak lengkap identitasnya. Kesimpulan, hasil yang didapat pada alat monitoring daya motor listrik melalui smartphone berbasis slot ini dapat mengukur parameter pengukuran dengan baik. Alat ini dapat menampilkan parameter tegangan, arus dan daya yang nantinya dikirim menuju server platform link melalui jaringan Wi-Fi yang tersedia pada node MCU, sehingga dapat dimonitor secara online pada smartphone. Pada sensor tegangan dapat bekerja dengan baik hingga 20 volt, namun pada percobaan hanya digunakan sampai 12 volt karena motor yang digunakan memiliki tegangan input maksimal 12 volt. Sensor arus yang didapat pada pengukuran sampai 120 mA. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemilihan saklar memilih juga sangat penting karena akan memudahkan kita dalam membaca hasil pengukuran. Misalnya jika kita ingin mengukur suatu rangkaian dengan tegangan atau arus yang kecil dan menggunakan batas skala yang besar, maka akan sulit bagi kita untuk membaca hasil pengukurannya. Namun jika besarannya diperkecil, akan memudahkan kita untuk membaca hasil pengukuran. Sekalian pengaruh tekanan pada alat ukur kecil akan sedikit berpengaruh pada hasil pengukuran. Dari penulisan naskah ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Sensor arus ACS 712 lebih mudah pemasangannya dan membuat dalam rangkaian terhubung dengan mikrokontroler. Yang kedua, pengukuran arus pada line instalasi dapat dilaksanakan dengan mudah menghasilkan data pengukuran presisi. Dan yang ketiga, sebagai tampilan di monitor dan server dari database menggunakan program Visual Basic. Dan yang keempat, pengukuran arus, tegangan, dan daya mempunyai variabel perubahan yang kecil karena sebagai sampling data beban. Dan yang kelima, terakhir, perubahan arus dapat disebabkan oleh beban induktif maupun kapasitif. Saran, diharapkan kepada kita semua agar lebih memahami tentang penilaian belajar siswa maupun mahasiswa di Indonesia dengan meningkatkan lagi dengan kita materi tentang pengukuran arus daya listrik ini. Dan untuk makalah ini, kekurangan yang akan dalam makalah ini agar lebih diperhatikan lagi demi kemajuan makalah ini. Dalam makalah ini masih banyak aja yang kekurangannya. Untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga bermanfaat untuk si pembaca. Terima kasih saya sudah mempresentasikan hasil CGR saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.